Jadi inti dari hikmah ini adalah Bapak Ibu, bagaimana kita itu sadar untuk mengevaluasi diri kita, tanda-tanda amal ibadah kita itu sudah diterima oleh Allah atau tidak. Di antaranya adalah dengan melihat balasan atau kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh saat beribadah maupun sesudah beribadah. Itu tanda. Niku ibadah nopo mangko. Niki saya kutipkan dari Al-Quran. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 96, 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Niki nafasi perokok yang pendek ini. Kulo niku kan ngerokoke banter, jadi terus kalau baca Al-Qur'an itu pendek-pendek nonton niku. Nggih, insyaallah masih bisa dipahami. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi kok enten uwong iman dan merasa dirinya sudah berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan itu di antaranya tidak iri, tidak dengki, tidak kelahi, tidak menghina orang lain, ternyata itu. Tetapi kok kehidupannya niku morat-marit, maka harus diteliti apakah keimanannya maupun kebajikannya itu sudah benar atau belum. Tapi itu yang bisa ngoreksi dirinya sendiri loh Bapak Ibu. Karena bisa jadi tolak ukur mengukur kehidupan baik itu berbeda-beda. Contoh, saat ada orang rumahnya itu 1 hektar. 1 hektar berapa meter persegi Bapak Ibu? 10.000. Berarti wombo banget. Apakah kehidupannya mesti baik? Belum tentu. Apakah orang yang rumahnya tipe rumah ini kepinter RSSS, rumah sangat sederhana. Nah, apakah kehidupannya itu tidak baik? Kan belum tentu. Oleh karenanya yang bisa memeriksa adalah dirinya sendiri. Nah, kalau merasa bahwasannya kok hidupku kok masih morat-marit ya, kok nggak jelas ini. Nah, itu berarti keimanannya maupun kebajikan-kebajikannya harus dikoreksi. Walaupun gampangannya, umpamanya ada kaya raya, rumahnya bagus, mobilnya bagus, anaknya kena narkoba. Kan naudzubillah min dzalik ya Bapak Ibu. Itu kan gak gak pas gitu. Kalau keluarga itu baik, mestinya anaknya tidak akan sampai kena narkoba. Walaupun setiap orang yang kena narkoba maupun perbuatan kejahatan apapun itu punya kesempatan ke depan untuk memperbaiki diri dan bisa jadi akan menjadi lebih baik daripada orang yang sudah baik sekarang. Orang yang sudah baik sekarang itu juga punya kemungkinan akan jelek kan atau lebih baik gitu. Makanya melihat orang yang berbuat dosa, melihat orang yang bermaksiat itu ampun kenemenen napa nggih kok sampai menghina mencela ampun gitu.
Karena bisa jadi nanti kalau kita itu mencela, menghina, bisa jadi kayak ngeten iki. Sing siji mriko, sing papat balik kan ngoten to. Nah, maka kalau ada orang berbuat maksiat nggih, nggih diberikan nasihat, tidak usah dihina, dicela. Bahaya menghina, mencela itu bahaya. Nah, niki Quran surat An-Nahl 97. Nah, Pak, apakah balasan yang baik itu bukan di akhirat nanti? Bukan, bukan hanya itu, Bapak Ibu. Di sini itu disebutkan falanuh iyannahu hayatan thayyibah. Nah, ini di dunia, kehidupan yang baik itu di dunia, terus balasan pahala di akhirat itu yang ini. Wala najziyannahum ajrahum bi aksani ma kanu ya'malun. Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Ini di akhirat nanti, kehidupan yang baik yang ini itu di dunia. Tapi orang niku Bapak Ibu, kalau kehidupannya itu sudah kalau kehidupannya itu tidak baik, nopo sempat teng masjid. Kalau orang kehidupannya tidak baik, nopo sempat ke masjid. Biasanya kan boten niki sanes ngelem panjenengan tuh, jenengan nek dilem mungkin kebablasan. Artinya kalau orang itu kehidupannya tidak baik, biasanya nggih boten ngambah masjid, wong ribet dhewe dengan hidupnya. Artinya panjenengan-panjenengan itu mempunyai potensi sebagai orang yang baik nyatanya ke masjid. Tapi ampun bangga, apalagi kalau sampai sombong, berbahaya. Yang kedua, nah ini saya sampaikan tadi, bahwasanya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Zikirnya katanya banyak, ribuan tiap hari, tapi kok hidupnya nggak tenang, hatinya kok nggak tenang. Maka itu bisa dikoreksi apakah sudah jujur dalam melaksanakan zikir itu. Jangan-jangan zikirnya belum jujur, zikirnya hanya karena ingin mendapatkan imbalan dunia, bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enten napa Bapak Ibu orang berzikir untuk mendapatkan balasan dunia? Nah, enten. Bacalah ini 100 kali. Nah, nanti nah itu kan bukan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau pertanyaannya apa boleh? Boleh. Gitu. Nah, tapi kan sudah dikasih apa yang dicari. Yang dicari saya dengan membaca surat Alam Nasroh 100 kali umpamanya, atau membaca basmalah 100.000 kali. Nanti kehidupan akan menjadi lebih mudah. Atau rezeki tidak terduga-duga akan didapatkan. Nah, kalau sudah dikasih itu berarti kan tidak mendapatkan ketenangan hati. Maka yang betul-betul berzikir karena Allah, insya Allah akan mendapatkan ketenangan hati. Hati menjadi tenang. Nah, ini menjadi koreksi kepada tiap pribadi sendiri. Selain keikhlasan, apakah juga amal ibadah termasuk zikir itu sudah dilaksanakan dengan benar? Contoh, ada orang mengatakan dirinya berzikir, tapi yang zikir adalah lisannya saja. Hatinya tidak ikut.
tidak hadir bersama zikirnya menghadap kepada Allah. Seperti zikir Subhanallah, Maha Suci Allah, ngoten nggih. Itu biasanya kan diucapkan kalau melihat keindahan-keindahan. Nah, tetapi pada waktu dia melihat keindahan, dia mengucapkan Subhanallah, ngoten niku dia tidak terkait antara keindahan dengan yang dibunyikan Subhanallah itu. Umpamanya lagi orang beristighfar, Astagfirullahaladzim. Saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tapi pada waktu membaca istighfar, dia itu tidak sampai ke hati istighfarnya. Ya cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kan pun apik tuh Bapak Ibu nih. Daripada memaki-maki, kan lebih baik astagfirullahaladzim. Tapi yang lebih baik lagi adalah astagfirullahaladzim itu dimaknai, dihayati. Ya Allah, saya mohon ampun kepada Engkau. Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, hal seperti itu penting menjadi koreksi. Karena banyak orang kalau saya amati niku nuwun sewu senengannya umpamanya mujahadahan, sholawatan. Saya itu Bapak Ibu, saya tapi harus dilanjut menjadi ada pemahamannya. Sholatullah, salamullah. Sholawatan itu harus dimaknai. Sholawat, sholawat itu apa? Sholawat itu adalah kebaikan, rahmat dari Allah untuk Rasulullah.